Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Gelandangan ini hidupnya berubah 180 derajat setelah ditampung wanita baik. Begini balasannya. Orang-orang bilang masih banyak orang yang baik di dunia ini. Kata-kata ini sepertinya memang terbukti sekarang. Mungkin Anda pernah melihat atau membaca sebuah artikel yang pernah dimuat sebelumnya. Perempuan asal Taizhou yang pernah menampung gelandangan pada 21 tahun silam. Kini si gelandangan itu membalas budinya. Hari ini redaksi informasikan cerita menyentuh terkait kisah ini. Kisah yang mengharukan ini kemudian diangkat di layar kaca dengan judul Saudara Seumur Hidup. Dai Xingfen, 48 tahun, yang tinggal di Taizhou, sebuah tempat yang tenang di wilayah Tiongkok, membuka usaha kedai mie di Duqiao, Linhai City, Tiongkok. Pada tahun 1993, dalam sekilas tindakan baiknya, dia Dai Xingfen menampung 3 orang dari Yuyang, Chongqing, Tiongkok yang tak dikenalnya dan memberi Rp20.000 kepada mereka masing-masing untuk ongkos naik bis. Pada tahun 2014, pengemis yang paling kecil bernama He Rongfeng menjadi pengusaha terkenal di Shenyang, Tiongkok. Sang pengusaha sukses yang dulunya adalah pengemis ini berusaha menemukan tempat tinggal Dai Xingfen, yaitu wanita yang dulu pernah menampungnya. Setelah bertemu dengan Dai Xingfen, dia menyumbangkan Rp2 miliar untuknya sebagai tanda ucapan terima kasih dan budinya ketika itu. Namun tak disangka sumbangan atau balasan budinya itu ditolak dengan tegas oleh Dai Xingfen saat itu. Satu kata, tekad pada 21 tahun silam. Hai Rongfeng, pemuda miskin dari Sichuan ini memiliki seorang kakak dan adik perempuan. Saat itu Rongfeng baru berusia 17 tahun. Ketika itu dia bersama 2 temannya hanyalah gelandangan yang tak memiliki uang apalagi rumah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja dia merasa kesulitan. Namun semuanya seolah berubah ketika dia bertemu dengan salah seorang penjual mie yang baik hati. Adalah Dai Xingfen, wanita yang bersedia menampung He Rongfeng bersama 2 temannya. Selama beberapa hari tinggal di rumah penjual mie tersebut, Rongfeng seolah sadar bahwa dia harus mengubah hidupnya. Ketika itu tetangganya mengingatkan terlalu beresiko menampung 3 orang yang tak dikenal. Tapi dia, Dai Xingfen, justru mengatakan, saya juga pernah hidup di perantauan dan saya tahu betul itu tidaklah mudah. Lagi pula di rumah saya juga tidak ada barang-barang yang berharga. Kalau bisa bantu ketiga orang itu, ya kita bantu saja. Ketika itu, ongkos tiket dari Xiangju ke Huangyan jika dirupiahkan sebesar Rp14.000. Keesokannya Dai Xingfen telah menyiapkan bekal makanan seadanya, mengantar mereka naik bis dan memberi mereka masing-masing setara Rp20.000 untuk ongkos di perjalanan. Selama itu, He Rongfeng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia mencamkan baik-baik setiap pesan dari Xingfen. Dia selalu ingat dengan pesan Dai Xingfen, tidak apa-apa miskin, yang penting harus menjadi orang yang baik. Dan kalau bisa membantu orang lain yang kesusahan. Percayalah, orang baik pasti akan selalu diberkati, meski bentuk balasannya tidak selalu berupa materi. Tidak terbayangkan dalam benak Dai Xingfen beberapa patah kata yang dipesankannya kepada para gelandangan itu menjadi berkat bagi He Rongfeng merintis karirnya. Dia juga telah menorehkan ratusan kata-kata motivasi dalam perjalanan karirnya.
Sayangnya, dalam kebakaran di ruang pabrik, buku harian saya juga ikut hancur terbakar. Sekarang hanya ada sebagian kecil yang tersisa. Jika tidak ada kata-kata Dai Xing Fen ketika itu, maka saya juga tidak akan bisa berdiri dengan gagah sekarang. Kebaikannya membuat kami kagum sekaligus menyentuh hati saya. Sebenarnya saya mendapat pencerahannya di saat saya terpuruk. Jadi saya tidak akan lupa dengan akar saya dan tidak boleh lupa dengan budinya, kata He Rongfeng. Selama kerja kerasnya dalam merintis karir, He Rongfeng selalu ingat dengan pesan Dai Xing Fen, menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Selama lebih dari 20 tahun berjuang dan kerja keras dengan berbekal keyakinan itu, He Rongfeng berjuang dengan gigih dan berhasil menjadi tokoh terkenal dalam industri mebel dan cat. Sosok orang yang berbudi pasti akan sukses. 2 kali kado balasan dari He Rongfeng sebagai tanda ucapan terima kasihnya ditolak dengan tegas oleh Dai Xing Fen. Putri Dai Xing Fen, "Bunda, engkau hebat. Aku bangga padamu, Bunda." Pada Mei 2013 lalu, Rongfeng meminta bantuan seorang mitra bisnisnya di Xianju, Tiongkok, agar mencari tahu tentang keberadaan Dai Xing Fen, penolongnya ketika itu. Hingga akhirnya berhasil mengetahui keberadaan Dai Xing Fen. Rongfeng kini telah sukses dan menikmati hasil dari kerja kerasnya. Seolah tak pernah lupa akan kebaikan orang lain, dia memberikan uang sebesar 2 miliar kepada Dai Xing Fen yang sekarang telah menua. Sayangnya Dai Xing Fen menolak uang sebanyak itu. Baginya dengan melihat He Rongfeng telah hidup sukses sudah cukup membuatnya bahagia. Kali ini He Rongfeng kembali membawa kado besar dan barang-barang bernilai langka untuk Dai Xing Fen. Bagaimanapun juga harap diterima, ini ketulusan saya, kata He Rongfeng. Mau tidak mau Dai Xing Fen pun menerimanya, karena tak tega menolak langsung pemberian He Rongfeng yang telah berkali-kali ditolaknya. Namun setelah He Rongfeng pergi, Dai Xing Fen mengembalikan uang senilai miliaran itu ke rekening He Rongfeng dan barang-barang lainnya yang bernilai langka juga dikembalikan utuh. Tidak peduli dia marah atau tidak, saya tidak bisa menerimanya. Sekarang dia telah sukses, saya turut bahagia. Memang sudah seyogyanya kita membantu siapapun. Saat saya masih kanak-kanak, ibu saya pernah menampung gelandangan. Dan ini wajar saja menurut saya. Tidak minta pamrih dalam bentuk apapun. Dan saya sangat tersentuh dengan balas budinya. 2 kali menolak dengan tegas pemberian kado besar dari He Rongfeng, seorang gelandangan yang kini tengah menjadi miliarder papan atas. Tapi yang membahagiakan Dai Xing Fen adalah putri sulungnya yang sedang studi di luar daerah mengatakan kepadanya bahwa dia sangat bangga padanya. Dari kisah menarik tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Mungkin sekarang kamu sudah hidup mewah, menikmati hasil dari semua kerja kerasmu. Tetapi mungkin kamu lupa siapa yang dulu pernah menolongmu saat kamu terpuruk. Ini adalah sebuah kisah yang patut dicontoh oleh generasi muda masa kini. Saat bermandikan uang sekarang, jangan lupa pada mereka yang pernah membantumu atau mereka yang ada di balik kesuksesan dan kenyamanan kamu sekarang. Ingat, roda hidup terus berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.